Halo sahabat Priva, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Priva. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai keseimbangan benda tegar bagian 3. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang keseimbangan benda tegar 1 dan 2. Sekarang kita bakal fokus ke contoh soalnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kakak mau mereview dulu nih. Kalau benda tegar itu adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Nanti kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana sigma torsi sama dengan 0 atau sigma FR sama dengan 0. Jadi nanti kita suruh cari sistem-sistem dalam sebuah sistem gaya apa aja yang bekerja pada porosnya ya. Nah, di sini juga harus ingat nih, kalau gaya yang diberikan harus tegak lurus terhadap sudut putarnya ya. Nanti tulisnya kayak gini, F tegak lurus terhadap R. Nah, oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya ya. Sebuah tangga memiliki panjang L dan beratnya itu 500 Newton. Diletakkan pada dinding seperti gambar. Nah, kurang lebih nanti gambarnya seperti ini ya. Di sini ada tangga, disenderkan ke tembok. Nanti di sini membentuk sudut 37 derajat. Nah, jika dindingnya licin dan permukaan lantainya kasar, nanti kita suruh nentuin nih, tentukan koefisien gesek antara tangga dan lantai supaya tangga itu tidak jatuh ya kalau misalnya disandarkan dengan sudut 37 derajat. Nah, untuk mengerjakannya ada baiknya kita cari tahu dulu nih informasi apa aja yang kita ketahui. Yang pertama gaya tongkatnya adalah 500 Newton, panjang tongkatnya itu adalah L, dan sudut yang terbentuk antara lantai dan dindingnya itu adalah 37 derajat. Nanti ditanya itu adalah koefisien gesek atau kita bisa bilang mu ya, koefisien gesek antara lantai dan tangganya. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan persamaan ini di mana sigma torsi sama dengan 0, nanti kita ngejabarin menjadi sigma F kali R. Jadi nanti kita cari sigma gaya apa aja yang bekerja pada poros dan jarak poros ke gayanya berapa. Sekarang kita coba tinjau gayanya dulu. Nah, kurang lebih gaya yang bekerja pada tangga seperti ini ya. Ingat, setiap benda yang mempunyai massa pasti dia punya gaya berat. Nah, cuma jadi permasalahannya adalah gaya berat ini tidak tegak lurus terhadap porosnya. Maka nanti kita pakai W cos alpha ya. W cos alpha sudah ngerti lah ya dari kalian sudah mempelajari hukum Newton di kelas 10. Jadi kakak anggap kalian sudah ngerti ya kenapa ini dapatnya W cos alpha. Nah, di sini W cos alpha sama porosnya udah tegak lurus dong. Satu ya. Ini nggak usah dipakai. Terus kita lihat nih, kalau misalnya tangganya kasar, ubinnya kasar, pasti ada gaya gesek. Nah, kenapa gaya gesek ke kiri? Karena kalau seandainya tangganya jatuh, tangganya bakal bergerak ke kanan. Yang namanya gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak, makanya gaya geseknya ke kiri, gitu ya. Dan ketika ada benda yang menyentuh sama permukaan, pasti ada namanya gaya normal, gitu ya. Nah, ini tangganya menyentuh permukaan, berarti gaya normalnya pasti ke atas, biar tegak lurus nih, ya. Nah, terus kita jabarin, kita udah tahu gaya yang bekerja apa aja, sekarang kita tinjau jari-jarinya atau tinjau jarak gaya ke porosnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti W tongkat ya, W cos alpha dikali R1, terus F geseknya dikali sama R2, dan gaya normalnya dikali dengan R3. Nah, ini tegak lurus ya. Oh ya, kakak lupa bilang, di sini NA-nya bisa kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena gayanya berada pada porosnya. Sebenarnya kan nih tangga ini menyentuh dinding, aturan ada gaya normal, tapi gaya normalnya kita abaikan karena NA-nya ini berada pada si porosnya. Nah, mungkin ada juga yang nanya, kenapa sih kakak naruh poros di sini, kenapa nggak di bawah? Karena kita nyari gaya geseknya. Karena kita nyari gaya gesek ya berarti kita asumsikan porosnya di sini, gitu ya. Kita udah tahu gaya yang bekerja apa aja, dan kita juga udah tahu nih jari-jarinya. R-nya R apa aja. Cuma permasalahan kita belum tahu nilai R-nya tuh R1, R2 sama R3-nya berapa. Karena kita kasih tahu kalau panjang tongkatnya itu adalah R. Jadi nanti kita bisa nulis kayak gini. R1 itu adalah 0,5 R. Nyambung ya? Karena setiap benda pusat massa itu selalu ada di tengah-tengah. Kalau misalnya ini panjangnya L, berarti logiknya dari sini ke sini pasti setengah L, ini setengah R. Ingat pusat massa itu selalu ada di tengah-tengah benda, gitu ya. Habis itu ada namanya R2. Nah, kita lihat nih, ini L, ini ada sudut. Nah, ini ada sisi tegak, ini sisi sampingnya. Kalau ini sisi tegak, pasti kita pakainya R2 sama dengan L sin 37 sama dengan 0,6 dikali L. Ingat ya, ini garis yang depan sudut itu namanya tegak atau depan. Ini nama sisi samping, karena dia berada di samping sudut, dan ini sisi miring. Terus R3-nya. Nah, R3-nya ini bisa kita proyeksiin sama si samping. Kalau sisi samping berarti kita bisa pakai persamaan
R3 sama dengan L cos 37, nanti L cos 37 sama dengan 0,8 L. Kita udah tahu panjang R1, R2, R3 sama gaya yang bekerja itu apa aja. Selanjutnya, kita bisa jabarin persamaannya kurang lebih seperti ini ya. Gaya pertama W tongkat, ini W tongkat maksudnya ya. W tongkat kali cos alfa dikali R1 tambah gaya gesek dikali R2 dikurangin NB kali R3 sama dengan 0. Kenapa ini positif? Karena gaya yang bekerja itu searah jarum jam, gaya geseknya gaya yang bekerja dengan searah jarum jam, dan NB-nya ini berlawanan dengan arah jarum jam, makanya NB-nya itu negatif. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kita suruh nyari koefisien gesek, sedangkan ini belum tahu nih, koefisien geseknya belum ada. Nah, di sini kita harus tahu nih, ya, kalau gaya gesek itu sama aja kayak gaya normal dikali dengan koefisien geseknya. Gaya normalnya siapa? Gaya normal yang bawah ya. Gaya normal bawah dikali koefisien gesek. Nah, untuk mencari gaya normalnya berapa? Nah, kita bisa pakai persamaan ini. Gaya normal sama dengan WT sama dengan 500 Newton. Dapat dari mana nih? Ini NB-nya kan ke atas. Dan kita cari gaya yang ke bawah. Nah, ingat ya, benda ini diam terhadap sumbu Y. Dan kita cari gaya yang bekerja terhadap sumbu Y apa aja. Ada NB, ada WT. Makanya kita dapat simpulin kalau NB itu sama dengan WT. Dan kita udah tahu kalau WT-nya itu adalah 500. Nanti dari sini kita tinggal kita dapat NB, berarti kita dapat juga nih FGC-nya. FGC itu sama dengan NB dikali mu. NB-nya berapa? 500 gitu ya. Jadi nanti kita bisa tulis persamaannya kayak gini. Ya, 500 dari WT ya, kali 0,8 dari sudutnya, kali R1 0,5, NB-nya 500 kali mu, R2-nya 0,6 L, dikurangin NB-nya 500 kali R3 yaitu 0,8 L sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita kan tadi udah dapat persamaannya ya. Kalau 500 dikali 0,8 dikali 0,5 L tambah 500 dikali mu kali 0,6 L dikurangin 500 dikali 0,8 L sama dengan 0. Di sini kita udah dapat nih koefisien geseknya. Jadi nanti kita tinggal pindahin ruasnya aja ya. Ini bisa dipindahin ke ruas kiri dan yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi seperti ini. 500 dikali mu 0,6 L sama dengan 500 kali 0,8 L dikurangin 500 kali 0,8 kali 0,5 L. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini kan ada L, ada L, ada L. Berarti L bisa kita hilangkan nanti. Dan ini juga sama nih, ada 500, ada 500, ada 500. Berarti 0,6 mu sama dengan 0,8 dikurangin 0,8 kali 0,5. Berarti 0,6 mu sama dengan 0,4. Nyambung ya? Ini 0,8 dikurangi 0,4 sama dengan 0,4. Nah, dari sini kita bakal dapatkan kalau koefisien geseknya sama dengan 4/6 ya. 0,4 dibagi 0,6 itu sama aja kayak 4/6. Nanti bisa disederhanakan jadi 2/3. Nah, ini adalah koefisien geseknya. Atau sahabat privat bisa menggunakan persamaan ini. Koefisien gesek sama dengan 1/2 tan theta. Ingat persamaan ini cuma bisa dipakai pada persamaan gambar yang ini doang ya. Kalau gambarnya beda ya kita nggak bisa pakai persamaan ini. Nah, nanti kita tinggal input aja. 1/2 tan 37 ya. Sudutnya juga harus pas di sini nih. Nah, tan 37 itu sama aja kayak 3/4. Nanti sahabat privat bisa cari sendiri kalau tan 37 itu sama dengan 3/4. Maka akan didapatkan koefisien geseknya itu sama dengan 1/2 dikali 3/4 sama dengan 4/6. Atau kalau disederhanain jadi 2/3. Nah, sama aja kan? Ini cara dengan kita menurunkan rumus, ini pakai cara cepatnya. Tapi cara cepat ini cuma bisa dipakai pada gambar tertentu saja. Gitu ya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita nggak tahu dapatnya dari mana, kita bisa pakai persamaan ini. Tan 37 sama aja kayak sin 37 dibagi cos 37. Sin 37 itu 3/5 dibagi 4/5 ya. Sama aja kayak 3/4. Gitu ya. Cara ngedapetin nilai dari tan 37-nya. Nah, buat sahabat privat, ketika kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com. Di sini kita pengajarnya bisa offline, bisa datang ke rumah ataupun online. Kita pembelajarannya lewat Zoom atau Google Meeting. Dan kita bisa belajar secara personal ataupun kita bisa buat grup kelas, gitu ya. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita pinternya bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang lebih menantang. Nah, di sini sekarang ada orangnya nih, ya. Berat sebuah tangga adalah 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, 3 meter dari sini ya, sesaat akan tergelincir, maka koefisien gesekan si tangga dan lantainya berapa? Gitu ya. Nah, kurang lebih cara pengerjaannya seperti ini ya. Kita
kita uraikan gaya-gaya yang bekerja sama R-nya ada apa aja. Yang pertama itu kita pakai WT cos alpha terhubung sama R1. W orangnya ini kita pakai W orang cos alpha ya, bukan pakai ini, dikali R4, NB-nya tadi terhubung sama R3, FGC terhubung sama R2. Nah, setelah kita mengetahui gaya yang bekerja dan R-nya berapa aja, nah, setelah kita mengetahui gaya-gaya yang bekerja sama R-nya ada R apa aja, kita cari tahu dulu nih panjang tongkatnya berapa. Nah, beda sama soal sebelumnya ya. Kalau di soal sebelumnya kita bisa lah nggak nyari nilai panjang tangganya berapa. Nah, cuma kalau di sini kita udah tahu nih kalau orangnya berjalan 3 meter. Berarti kita harus tentu ini kira-kira orangnya ada di mana. Ada di tengah-tengah, sebelum tengah-tengah, ataupun sudah melewati tengah-tengah. Kalau ini kan orangnya masih asal ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu nih kira-kira panjang tongkatnya berapa ya. Nah, untuk menentukannya kita tentukan nilai L, kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. Sin 37 sama dengan depan bagi miring. Nah, depannya itu adalah ini, miringnya itu adalah si panjang tangganya. Ya enggak? Nah, di sini kita udah tahu nih kalau R2-nya itu sama dengan 3 meter ya. Sedangkan sisi sampingnya ini adalah 4 meter, miringnya kita nggak tahu. Nah, miring ini nanti kita akan cari untuk menentukan nilai tangganya. Dari sini kita akan dapatkan 0,6 sama dengan 3 per L. Nah, berarti L-nya itu sama dengan 3 dibagi 0,6 sama dengan 5 meter. Nah, di sini kita udah tahu nih nilai L-nya. Tadi kita udah tahu R2-nya berapa, kita udah tahu R2-nya berapa, terus kita udah tahu R3-nya berapa ya, R3-nya 4 ya. Kata sejajar, kita bisa menentukan nilai R1 sama R4-nya. Nah, untuk menentukan nilai R1 ya, kita udah tahu ya, pasti dia itu 0,5 L. Nah, nanti tinggal kali aja, kali 5. Terus kita dapat R4-nya itu adalah L-3. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau L5 dan orang ini sudah memanjat 3 meter dari sini. Nah, berarti nanti kita tinggal input aja nilai L1 sama R4-nya berapa. Kita udah tahu nilai R1, R2, R3 sama R4. Sekarang kita tentukan nilai NB-nya nih, ya. Karena kan kita udah tahu gaya tongkatnya berapa, gaya orangnya berapa. Kita tinggal nyari si NB-nya. Nah, di sini NB-nya itu sama aja kayak W tongkat tambah W orang. Beda sama di soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya NB sama dengan W tongkat. Nah, di sini di NB-nya ini kan gaya terhadap sumbu Y. Kita cari gaya-gaya terhadap sumbu Y juga. Ini yang positif, yang negatifnya itu adalah W orang sama W tangga. Berarti NB-nya itu sama aja kayak W tangga tambah W orang, yaitu 300 tambah 700 sama dengan 1000 Newton. Nah, ini data-datanya udah enak banget nih ya. Terus kita bisa menentukan nilai GGC. Ingat ya, GGC itu sama dengan NB dikali mu. NB-nya itu adalah 1000 dikali mu. Nah, nanti mu-nya yang kita tanya. Gitu ya. Kita udah dapat nilai NB, FG, WT, W orang, dan semua panjang jari-jarinya kita udah dapatkan. Berarti kita tinggal masukin persamaannya aja. Gitu ya. Tadi R1-nya udah dapat ya, 2,5 meter. R4-nya jadi 2 meter. Terus kita masukin persamaan ini, sigma torsi sama dengan 0. Maka kita akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. W tongkat cos 37 dikali R1. Ya. R1-nya itu tadi ini 2,5. FG sec dikali R2, 3 meter. NB, NB-nya itu R3. R3 yang sejajar sama 4 meter. W orang ini kali cos 37 kali R4. R4 itu adalah 2 meter sama dengan 0. Nanti kita jabarin kalau FGCK itu sama aja kayak NB dikali mu. Nanti persamaan seperti ini, maka akan kita dapatkan nilai mu-nya nih. Tapi sebelum kita dapatkan nilai mu-nya, kita masuk dulu angka-angkanya. Ya, jadi 300 kali 4 per 5 kali 2,5 tambah 1000 dikali mu dikali 3 dikurangin 1000 kali 4 tambah 700 kali 4 per 5 kali 2 sama dengan 0. Nah, di sini masalah positifnya gampang ya. Ini ya positif, GGCK positif, terus yang NB-nya negatif karena dia berlawanan jarum jam. Nah, terus kita udah dapatkan angkanya, nanti kita tinggal masukin si mu-nya aja nih. Kita tinggal pindahin ruas gitu ya. Sebelum kita pindahin ruas, kita hitung dulu deh ya. 600 tambah 3000 kali mu dikurangin 4000 tambah 1120 sama dengan 0. Nanti kita dapatkan kalau 3000 mu itu sama aja 2280. Ya, ini hasil penjumlahannya ya. Lalu dipindahin ke ruas kanan.
Maka akan kita dapatkan kalau mu-nya itu sama dengan 2280 dibagi 3000. Maka koefisien geseknya sama dengan 0,76. Nah, sampai sini sahabat privat sudah memahami ya bagaimana cara menentukan koefisien gesek dari tangga. Soal seperti ini sebenarnya sudah sering banget keluar, tapi masih banyak yang kebingungan nih bagaimana cara mengerjakan soal ini. Nah, buat sahabat privat, kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayo Privat, dan kalian bisa follow Instagram kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng, kita bakal pintar bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.